Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Herman Sinarli dari Makassar. Untuk hambanya, Selamat malam. Pak Herman, saya berikan waktu. Silakan Pak Herman. Ya, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih juga doanya Pak Yakob. Kalau saya lihat ini tugas saya Amsal 12 ya. Kalau saya lihat ini dari pasal yang 10 itu disebutkan bahwa pasal yang 12 ini adalah termasuk dalam kumpulan Amsal-Amsal Salomo, yaitu dari pasal 10 sampai 22. Jadi ini termasuk kumpulan, judulnya kumpulan dari Amsal-Amsal Salomo. Nah, kalau kita baca mulai dari ayat 1, ini terdiri dari 28 pasal ayat ya. Ayat 1, siapa yang mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Jadi orang yang mencintai didikan, itu mencintai juga pengetahuan. Yaitu orang-orang, sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah peroleh anugerah. Dan mencintai anugerah itu. Jadi dia senang pada semua pendidikan yang diberikan kepada mereka. Apakah nasihat, peringatan, atau teguran melalui firman atau pemeliharaan Allah. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang menghargai pendidikan yang baik dan tidak menganggapnya sebagai satu kesulitan, melainkan kebahagiaan. Jadi kalau kita dapat nasihat, teguran, peringatan, nah orang-orang inilah siapa yang mencintai didikan, dia mencintai itu nasihat, peringatan, atau teguran-teguran. Dan dia juga mencintai firman Tuhan. Sedangkan pada bagian B-nya itu, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Jadi orang-orang yang merasa terhina, banyak orang-orang yang kalau kita koreksi kesalahannya, dia merasa kebebasannya itu dikekang. Jadi jika diingatkan kewajiban mereka, mereka itu marah gitu, tidak suka, tidak punya akal sehat sama sekali dan tidak bisa menerima. Itulah disebutkan adalah orang-orang dungu yang kalau bisa dikatakan juga bukan hanya dungu, tapi seperti juga hewan gitu. Mereka maunya semau-maunya. Jadi berperilaku sebagai binatang. Nah, kalau kita lanjut di ayat yang kedua, disebutkan bahwa orang baik itu dikenan Tuhan. Nah, orang baik di sini gimana ya? Jadi orang baik itu yang sebenarnya adalah orang baik dikenan Tuhan itu adalah orang-orang yang bergantung dan membina hubungan dengan Tuhan. Jadi sebenarnya orang-orang yang bahagia, yang benar-benar bahagia, sehingga hidupnya itu selalu dalam perkenanan Tuhan. Meskipun kadang-kadang dunia memandang mereka dengan kening berkerut, dan mereka hanya sedikit dikenan oleh manusia. Sebab perkenanan Allah menurut mereka adalah perkenanan yang hidup. Jadi mereka tidak butuh pengakuan dari manusia, tetapi mereka membuat hal yang baik buat Tuhan. Nah, tetapi si penipu itu dihukumnya. Dihukumnya ini nyanya huruf besar, jadi Allah yang menghukum siapapun yang menipu. Jadi nah, kalau kita dihukum Tuhan itu sebenarnya itu dihukumnya sampai pada kematian yang kedua disebutkan. Jadi hukuman Tuhan itu sangat dahsyat ya. Dan membuat manusia itu sengsara. Walaupun manusia yang dihukum ini adalah manusia yang dianggap tinggi oleh manusia lain. Mungkin dia memiliki jabatan atau apa, tapi kalau dia tetap memperoleh itu semua dari cara yang menipu, Tuhan tetap menghukum mereka walaupun mereka mendapat kehormatan manusia.
kita akan lanjut ke ayat yang ketiga. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Jadi kalau kita dalam kefasikan, meskipun orang-orang fasik itu dapat membuat dirinya sendiri maju dengan kelicikan-kelicikan dosa, tapi mereka tidak membuat diri mereka merasa aman dan tenang dengan kelicikan-kelicikan seperti itu. Sekalipun mereka bisa mendapat harta ya, tanah yang luas kah, tempat berdiam yang baik, tetapi mereka tidak akan tetap tegak karena kefasikannya. Karena semua itu disebutkan hanya sekejap saja mereka nikmati. Sedangkan akar orang benar tidak akan goncang. Jadi meskipun orang baik itu dari segi harta dunia mereka tidak begitu banyak, tetapi bagi mereka yang sedikit itu tetap ada dan tetap dinikmati kalau diperoleh dengan jujur, sehingga akar mereka itu tidak akan goncang. Sekalipun mungkin ranting-ranting atau banyak hal-hal yang membuat mereka dapat goyah, tetapi di dalam iman berakar pada Kristus itu teguh gitu. Jadi mereka tidak akan goncang karena akar mereka itu tertanam pada firman Tuhan. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Jadi istri yang cakap itu adalah mahkota suaminya. Jadi kalau kita diberkati, seperti saya misalnya seorang suami diberkati dengan istri yang baik, kita akan menjadi seorang yang berbahagia karena kita seakan-akan duduk di atas tahta. Sebab istri kita itu sudah seperti mahkota bagi kita. Jadi istri yang cakap, yang saleh dan bijaksana itu harusnya orang-orang yang terampil, yang rajin, giat bekerja demi keluarganya, memperhatikan urusan-urusan rumah tangganya dengan cermat, menjalani kewajibannya dalam segala hal berdasarkan kesadaran hati nuraninya. Jadi istri yang cakap itu dia hidup selalu di dalam roh yang dapat menanggung salib, dia tidak berkeluh kesah. Jadi istri yang beginilah yang mengakui suaminya sebagai kepala dan dia adalah mahkota suaminya. Jadi dia mendapat itu, dia bukan hanya pujian dan kehormatan yang dia berikan pada suaminya, seperti mahkota yang menghiasi suaminya. Jadi suaminya diberikan wewenang penuh di dalam keluarga sebagai kepala. Nah itulah istri yang baik yang selalu rajin dan membuat suaminya bangga akan dia. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Dan sebaliknya, sebenarnya istri yang berkarakter buruk itu seperti penyakit saja yang membusukkan tulangnya. Seperti penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dia hanya bisa membuat malu suaminya. Jadi istri yang begini adalah istri yang bodoh, malas, boros, jalang, penuh gosip di mana-mana, bermulut tajam, sehingga dia menghancurkan nama baik maupun penghiburan suaminya. Jadi dia menjadi istri yang tercela bagi suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Nah, rancangan orang benar adalah adil. Jadi kalau kita orang benar, kita harus mengawasi pikiran dan niat-niat hati kita sendiri. Sebab itulah yang pertama-tama lahir dari jiwa orang benar, itulah yang menyebabkan sebagian besar gambar dan rupa Tuhan di dalam hidup kita. Jadi pikiran-pikiran yang baik, bukti-bukti terbaik bagi orang yang benar, sebab tidak ada hal lain yang membuktikan selain rancangan-rancangan yang baik yang keluar dari tindakan kita.
Sedangkan rancangan orang fasik itu rancangan tindakan yang salah, yang tidak dapat dimengerti, merupakan aib bagi orang, dan selalu istilahnya dia bisa memangsa orang lain, menyalahkan orang lain, berbuat curang, tipu muslihat dengan rancangan-rancangan yang curang gitu, yang ingin menjangkau apa yang tidak dia jangkau. Nah, itulah yang disebut tujuan orang fasik yang memperdaya sekali. Nah, kalau kita lihat di ayat 6 itu dikatakan bahwa perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Jadi pikiran-pikiran orang fasik itu selalu menghadang darah, maksud. Karena sebenarnya perkataan itu meluap dari hati. Jadi biasa mereka berkata jahat pada tetangganya, seperti perkataan yang menghadang darah. Jadi lidah mereka laksana pedang bagi orang-orang yang menghalangi jalan mereka. Bagi orang-orang baik, mereka benci dan aniaya. Sedangkan orang baik itu memberi bantuan pada tetangganya. Ucapan mereka ucapan yang baik. Mulut orang jujur siap terbuka untuk orang-orang tertindas. Jadi mereka biasa membela mereka, bersaksi yang baik bagi mereka, dan demikian juga hal itu untuk menyelamatkan orang-orang lain. Jadi ada kalanya juga mereka melakukan perbuatan yang sangat baik dengan perkataan-perkataan yang baik. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tegap. Jadi kalau kita tahu bahwa orang fasik itu sorak-sorainya hanya sebentar saja, sorak-sorai kemenangannya. Kalau mereka merasa mereka menang, mereka ingin menjatuhkan orang lain. Jadi permasalahan orang fasik, mereka mendatangkan sebenarnya kejatuhan bagi mereka sendiri. Orang-orang ini biasa sering pamer sesuatu secara besar-besaran dalam hidup mereka, apa yang mereka punyai. Nah, kalau mereka jatuh, mereka pun sudah, tempat mereka pun tidak kenal mereka lagi, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa tempat mereka itu, mereka berdiri di tempat yang licin, sehingga sedikit saja sentuhan permasalahan, mereka sudah jatuh, tidak tahan pada setiap masalah yang datang. Tetapi mulut yang jujur menyelamatkan orang. Jadi bahkan kemakmuran orang benar itu memiliki dasar yang baik dan akan tetap ada. Rumah mereka tetap berdiri, dapat dipertahankan. Jadi orang-orang benar itu akan diberkati karena mereka selalu berkata yang baik, yang jujur. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya. Jadi reputasi yang terbaik adalah reputasi yang menyertai kewajiban dan ketakwaan yang sungguh-sungguh. Jadi setiap orang akan dipuji oleh semua orang yang bijaksana dan baik. Jadi sesuai dengan penilaian Allah sendiri. Yang kita yakini sesuai dengan kebenaran. Bukan menurut kekayaan atau kedudukan kita, keahlian atau kejagoan kita, melainkan seimbang dengan akal budi kita, kejujuran, rancangan-rancangan yang baik. Nah, untuk orang yang serong hatinya, dia akan mengikuti kefasikan dan menentang apa yang baik. Jadi selalu hatinya itu serong. Dia menyimpang ke jalan-jalan yang disebutkan berliku, yang tidak jelas.
penuh tipu daya. Jadi dia akan dihina, dan sebenarnya Tuhan akan membawa juga mereka pada kemiskinan dan kenistaan. Tidak memiliki rasa hormat yang benar, dan dia merendahkan orang yang tidak layak. Jadi Tuhan akan merendahkan dia menjadi orang yang tidak layak untuk diajak berhubungan dan tidak pantas untuk dipercaya. Nah, orang serong hatinya ini sebenarnya akan dihina. Jadi dia mencari celah dan aib bagi umat manusia yang lain. Jadi sebenarnya kita lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri. Nah, bagaimana menjadi orang yang kecil saja tapi bekerja? Jadi kita tidak usah misalnya menjadi seorang yang kaya raya, mempunyai kedudukan yang hebat, berlagak besar, menjadi orang penting. Tapi kita kekurangan hal-hal hidup kita yang pokok di rumah kita. Jadi mungkin kita banyak sekali berutang pada orang untuk menjadi orang yang berlagak orang besar. Tetapi sebenarnya kita kekurangan makan. Tetapi ada yang orang yang kecil, dia bekerja untuk diri sendiri, dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Lebih enak kita hidup begitu, sederhana, memenuhi kebutuhan kita dibanding kita berlagak menjadi orang besar, tetapi kebutuhan kita juga kita tidak bisa penuhi. Orang benar juga dikatakan di sini bahwa orang benar itu memperhatikan juga hidup hewannya. Jadi orang begini adalah orang yang besar belas kasihannya terhadap keadaan-keadaan manusia yang lain, yang manusia yang lebih rendah dari dia, bahkan hewannya pun dia perhatikan hidupnya. Karena mereka menganggap bahwa hewan itu juga adalah kadang-kadang menjadi pelayan mereka yang menemani mereka selama mereka di rumah atau mereka bermain, karena mereka berpikir bahwa hewan juga harus memperoleh perhatian, dipelihara dengan baik, diberi makan dan istirahat. Nah, kalau kita lihat juga di Alkitab pernah Bileam juga ditegur karena memukul keras oleh dia punya keledai. Sedangkan orang fasik itu tidak mengenal belas kasihan. Jangan bilang hewan yang dia mau kasih, tetapi manusia lain juga dia tidak terlalu perhatikan, tidak punya belas kasihan. Dia kejam. Kalau kita lihat di sini disebutkan bahwa salah satu yang kita lihat adalah orang yang tidak punya belas kasihan, fasik dan kejam itu salah satunya adalah Pilatus, bagaimana dia menghajar Yesus. Dia katakan bahwa aku akan menghajar dia, menyesahnya, kemudian melepaskannya. Orang fasik mengingini jala orang jahat. Jadi dikatakan bahwa orang fasik itu selalu mengurusi urusan-urusan orang lain. Dia tidak mencari mata pencarian sendiri. Karena dikatakan bahwa dia sering melalaikan urusannya. Tidak berakal budi. Mereka jatuh pada teman-teman yang malas. Mereka bergaul dengan orang-orang malas. Mengikuti mereka di jalan-jalan yang jahat. Tetapi orang benar itu mendatangkan hasil. Jadi mendatangkan hasil itu selalu mengerjakan tanahnya, apapun, apakah dia pemilik dari tanah itu atau penyewa saja, mereka itu rajin mengerjakan sehingga mereka dapat hidup dengan kenyang oleh makanan, baik bagi dia sendiri maupun bagi keluarganya. Jadi dia dapat makan dari hasil jeripayanya juga.
Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Jadi orang fasik itu seperti orang licik, orang jahat. Dia sering memperbaikan orang-orang yang berurusan dengan dia. Jadi dia punya keahlian adalah biasa menipu, dia membalas dendam, membenci, dan dia selalu ingin melakukan kejahatan, tetapi melakukannya dengan aman, dengan diam-diam. Orang tidak merasakan bahwa dia sudah melakukan kejahatannya pada kita. Jadi akhirnya kejahatan itu yang bisa menimpa kembali dirinya. Jadi orang fasik itu selalu mendapat kembali apa yang tidak baik yang dia lakukan pada orang lain. Sedangkan akar orang benar mendatangkan hasil. Jadi akar orang benar itu merupakan kekuatan serta kemantapan dirinya. Jadi untuk berbuat baik, dia ditubuhkan sampai ditetapkan selalu ingin berbuat baik. Jadi selalu menghasilkan hasil yang baik bagi keuntungan orang lain. Jadi kalau kerjasama, dia memberi keuntungan yang jujur dan selalu bekerja demi kemuliaan Tuhan. Orang jahat itu juga terjerat pada pelanggaran bibirnya. Dia selalu menghujat kemuliaan orang lain. Pada keadilan umum dia mengucapkan kata-kata yang menusuk. Pokoknya dia tidak suka pada keadilan gitu. Mereka akhirnya cepat dibenci secara pribadi dan selalu mendakwa orang-orang lain dengan fitnah. Jadi mengambil tindakan untuk melawan orang-orang dengan perkataan-perkataan mereka. Jadi banyak orang yang sudah melakukan hal yang mahal karena pelanggaran-pelanggaran bibir mereka. Jadi lidah mereka ini tidak dikekang dengan baik. Sedangkan orang yang benar dapat keluar dari kesukaran. Jadi mereka dapat keluar dari masalah-masalah yang orang fasik itu bisa jatuh tanpa pikir panjang. Sedangkan di sini mereka orang benar, apabila ia jatuh, dikatakan oleh Mazmur, tidaklah sampai tergeletak. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Jadi maksudnya ia akan selalu mendapat penghiburan, kegembiraan batin yang sungguh-sungguh memuaskan oleh karena buah perkataannya. Oleh karena kebaikan yang dilakukannya melalui perkataan yang saleh, nasihatnya yang bijaksana. Sewaktu mereka mengajar orang lain, mereka juga bisa belajar sendiri. Dan orang mendapat balasan dari apa yang dikerjakan tangannya. Bahwa semua yang dikerjakan tangan orang dalam berkarya, dalam bekerja, itu semua yang kita lakukan itu adalah demi kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan itu akan dibalaskan kepada kita. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Karena Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu Roma 2 ayat 6. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Jadi orang bodoh selalu berpikir bahwa ia benar dalam segala hal yang diperbuatnya. Oleh sebab itu, orang bodoh itu tidak pernah minta nasihat. Dan ia tidak sadar bahwa ia memerlukannya. Karena ia selalu yakin apa yang dijalaninya. Dan dia merasa tidak tersesat. Dan oleh sebab itu, dia tidak pernah mencari tahu jalan.
itulah orang yang orang yang bodoh, selalu menganggap bahwa jalan mereka itu lurus, sehingga ia tidak butuh nasihat, tidak butuh pengarahan dari orang lain. Sedangkan orang yang mendengarkan nasihat itu, dia selalu berhati-hati dengan pilihannya sendiri. Dia menghargai bimbingan orang-orang bijak dan orang-orang baik. Seperti kalau kita mendengarkan firman Tuhan, misalnya ada dari pencerahan dari Pak Hendrik, Pak Fedi, ya kalau kita termasuk dari orang-orang yang baik dan bijak, kita harus selalu mendengarkan. Karena apa yang dikatakan itu adalah yang benar. Bodohlah yang menyatakan hati, sakit hatinya seketika itu juga. Jadi orang bodoh itu selalu dikenal melalui amarahnya, selalu marah. Mereka geram, bebal, seperti Nabal. Kalau kita lihat Nabal itu, namanya Nabal, orangnya bebal katanya. Cepat marah, cepat terbakar, cepat emosi. Tetapi orang bijak itu mengabaikan cemoohan. Jadi orang bijak itu mengabaikan penghinaan orang lakukan sebisa-bisanya agar ia tidak melampiaskan kebencian-kebenciannya juga. Dia bisa menenangkan pikiran sendiri dan dapat mengampuni kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang mungkin menghina dia. Siapa yang mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Jadi orang yang menyatakan kebenaran itu menceritakan segala sesuatu secara adil, sejauh yang diketahuinya. Jadi dia selalu mengatur dirinya agar selalu masih dalam koridor asas-asas hukum-hukum kebenaran, dan ia selalu memajukan keadilan dan menjalankannya. Sedangkan orang yang bersaksi dusta itu menyatakan tipu daya, selalu tipu daya, karena hati nuraninya sudah tidak bekerja lagi saat ia menipu orang-orang yang berurusan dengan dia. Jadi dia hanya merasakan kesenangan di dalam setiap dia menipu orang. Ada orang yang lancang, mulutnya seperti tikaman. Ada orang yang lancang, mulutnya seperti tikaman pedang. Jadi kata-kata yang menghina ini menyayat hati, membuat orang sedih mendengarnya. Kadang-kadang kalau kita mendengar hinaan orang, sebenarnya kita juga sakit hati gitu. Difitnah. Jadi kata-kata itu melukai orang ya. Kadang-kadang memisahkan persahabatan juga. Tetapi lidah yang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadi kalau kita berkata baik, kita dapat membalut luka-luka yang telah digores oleh lidah yang memfitnah. Jadi sehingga memulihkan kedamaian, menyelaraskan perbedaan, dan menciptakan kerukunan. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan. Jadi tipu daya itu menggambarkan sesuatu yang warna-warna palsu. Tetapi tipu daya itu sebenarnya kemenangannya hanya sekejap saja. Dia selalu tidak mengatakan kebenaran. Kebenarannya tertutup oleh kabut. Tidak punya terang, hanya dusta dalam mulutnya. Kalau bibir yang baik itu, apa yang diucapkan itu menjadikan semuanya baik, semuanya benar. Dia tidak pernah mempermalukan orang. Tipu daya ada di dalam hati orang-orang yang merencanakan kejahatan.
Jadi biasanya orang-orang begini ini pura-pura bersahabat, tetapi sebenarnya hatinya penuh kejahatan. Dan dia hanya mencari keuntungan serta kepuasan untuk dirinya sendiri. Dan dia juga rencana-rencananya itu selalu rencana-rencana yang jahat, yang licik, yang pasti untuk menipu kita. Tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Jadi kalau kita mencari kebaikan, mengusahakan hal-hal yang membawa damai, memberi nasihat dan mendatangkan damai, itu bisa memajukan usaha-usaha orang lain untuk menyembuhkan kita, memperbaiki sikap hidup kita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Jadi orang benar itu selalu hidup karena kuasa anugerah Tuhan di dalam diri mereka. Jadi mereka selalu ada keadilan. Mereka tidak akan kalah oleh pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan. Mereka akan melewatinya. Mereka tidak akan dikalahkan oleh kejahatan. Karena semua yang akan mereka lakukan itu adalah kebaikan semata-mata. Tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Jadi tidak akan ada kejahatan yang menimpa orang benar. Sekalipun orang fasik penuh dengan kejahatan. Jadi orang fasik itu sebenarnya penuh dengan kejahatan. Tetapi mereka tidak bisa menimpakan kejahatan itu pada orang benar. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi Tuhan tidak ingin bibir yang dusta. Karena itu merupakan pelanggaran dari hukum Tuhan. Dan juga dapat menghancurkan orang lain. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Jadi oleh sebab itu kita harus selalu hidup setia dengan teman, setia dalam perkataan, komitmen dalam kata-kata, selalu melakukan apa yang terbaik bagi orang. Nah, itulah yang berkenan bagi Allah dan juga bagi manusia. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya. Jadi banyak, kalau kita lihat orang yang berhikmat itu tidak mengembor-gemborkan hikmatnya. Jadi pengetahuannya disembunyikan. Mereka akan mengatakannya apabila ada permintaan atau orang ingin mengetahui sesuatu baru mereka menyampaikan. Jadi mereka tidak, pekerjaan itu tidak mereka sombongkan pengetahuan mereka. Mereka menggunakannya dengan bijaksana. Tetapi orang bebal itu menyuruhkan kebohongannya. Orang bebal itu tidak dapat menyembunyikan kebodohannya. Karena mereka mengetahui sedikit kebijaksanaan yang mereka miliki, tetapi mereka mengumpul-kumpulkan kebodohannya dia semburkan. Seakan-akan mereka pintar, ternyata yang mereka keluarkan adalah kebohongan saja. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Jadi kalau kita lihat orang yang rajin selalu itu mendapat perhatian. Salomo dia mengangkat Yerobeam karena Yerobeam itu dia lihat sebagai anaknya yang paling rajin bekerja dan tangkas mengurusi urusannya. Itu ada di 1 Raja 11 ayat 28. Nah, kerajinan itu selalu mengangkat orang menjadi orang yang memegang kekuasaan. Kita lihat juga di perkumpulan begitu, siapa yang rajin melakukan ini, itu kadang-kadang dia diberi satu jabatan
ketua panitia ini atau itu. Sedangkan kalau orang yang malas itu kadang-kadang ceroboh dalam bekerja karena mereka tidak sungguh-sungguh fokus, tidak sungguh-sungguh menguasai apa yang mereka kuasai. Jadi ini mengakibatkan kerja paksa, maksudnya terpaksa melakukan semua, walaupun mereka melakukan dengan susah payah, mereka tidak jujur sebenarnya di dalam melakukan pekerjaan itu, karena mereka merasa terpaksa melakukannya. Kekhawatiran dalam hati membukukan orang. Jadi kekhawatiran ini kadang-kadang menimbulkan kesedihan, ya, kecemasan, ketakutan, itulah yang menekan hidup kita. Jadi kita jangan harus hindari yang gitu-gitu. Kalau berdasarkan dari Allah, puji Tuhan, kalau ketemu Ibu Ayu kita Bu Ayu, kamu tambah cantik deh. Tentu perkataan mengembirakan hati orang, membuat orang bersemangat kembali. Orang benar mendapati tempat pengembalaannya. Jadi orang benar itu sebenarnya lebih berkelimpahan daripada sesamanya. Karena dia kadang-kadang lebih kaya, meskipun bukan dalam arti harta dunia saja, ya, melainkan dalam anugerah-anugerah, penghiburan roh. Itu merupakan kekayaan sebenarnya daripada orang baik yang selalu memberikan kegembiraan bagi dia. Sedangkan orang fasik, mereka hanya menyesatkan diri mereka sendiri. Tampaknya menyenangkan jalan mereka, tetapi sebenarnya mereka tidak akan mencapai tujuan yang mereka ingin capai. Mereka tidak akan menikmati apa yang mereka ingin capai. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Jadi kalau orang malas, meskipun dia pergi berburu, mereka tidak akan menangkap buruannya. Yang mereka makan adalah sebenarnya buruan orang lain. Mereka tidak akan betul-betul memperoleh dari hasil kerja mereka sendiri. Sedangkan tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jadi harta yang berharga itu adalah harta yang datang dari berkat Allah. Jadi harta yang mendatangkan kebaikan, baik bagi dirinya, bagi keluarganya, sehingga apa yang dimiliki adalah makanannya setiap hari itu adalah sungguh-sungguh makanan yang diperoleh dari apa yang mereka peroleh dari kerja yang baik, bukan dari hal-hal yang tipu muslihat. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan itu menuju maut. Jadi jalan kebenaran itu kita berpegang pada pedoman-pedoman yang diberikan oleh Allah. Kita berpegang pada firman Tuhan. Sehingga hidup kita itu kudus, kita baik, memiliki akal budi yang benar, dan memiliki keadilan. Jadi firman Tuhan itu sebenarnya adalah jalan raya bagi kita. Sehingga hidup kita betul-betul berada di jalan yang benar. Sedangkan jalan kemurtadan menuju maut. Jadi tidak ada yang baik kalau kita murtad. Tidak ada yang baik kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam maut, artinya tidak ada keselamatan kekal yang kita akan dapat.
Jadi demikian kalau kita lihat antara orang fasik, orang benar dan orang bebal, kita harus tetap hidup sebagai orang yang benar, bukan sebagai orang fasik. Nah, kalau saya lihat bahwa orang fasik sebenarnya orang yang tidak beriman ya. Jalan orang fasik adalah kejian bagi Tuhan. Tapi siapa yang mengejar kebenaran itu yang dikasihinya. Sedangkan orang benar itu diberi contoh seperti Ayub dan Nuh. Orang benar adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah. Dan hidup tidak bercelah. Hidup selalu bergaul dengan Tuhan. Ya demikian Bu Ayu. Maafkan kalau banyak kekurangannya. Baik. Saya silakan Pak Herman untuk berdoa dulu, setelah itu kita akan diskusi. Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Dalam serba keterbatasannya Bapak, kami tahu kami sudah menyerahkan ke dalam tangan-Mu, pekerjaan Roh Kudus-Mu ada dalam hati kami ya Tuhan. Dan kami tahu setiap firman-Mu adalah berasal daripada-Mu ya Bapak. Biarlah setiap firman yang ada ya Tuhan, mampu menghidupkan kami, dan kami dapat belajar ya Tuhan, apakah kami sekarang dalam posisi orang fasik, atau orang yang benar, orang yang benar-benar mengandalkan Engkau, yang berpegang pada firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami sudah memiliki juga pilihan bagi kami ya Tuhan, untuk hidup selalu seturut firman-Mu ya Bapa. Sehingga kami betul-betul setiap hari mau bergabung dalam Zoom ini ya Tuhan, untuk belajar firman-Mu, untuk menjadi lebih baik ya Bapa. Terima kasih atas Amsal malam hari ini yang mengajari kami bagaimana orang fasik yang tidak Engkau senangi ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.